Kalau dia tidak bisa mencapai nilai 1.500, dia tidak bisa diwisuda, walaupun dinyatakan dalam yudisium dia lulus. Oh Ya, iya. 144 SKS-nya dia lulus, di yudisium itu dia lulus. Hmm. Tetapi karena kegiatan ekstrakurikulernya nilainya belum memenuhi, dia Hmm. tidak bisa diwisuda saat ini. Ya, Ah, sehingga dengan cara itu, Bapak Ibu, harapannya kegiatan ekstrakurikuler itu berkontribusi terhadap apa kompetensi-kompetensi yang terkait dengan soft skill ya mahasiswa. Lalu nanti dari kegiatan ekstrakurikuler yang 1.500 itu oleh dosen wali akan dipilih, Bapak Ibu, akan dipilih beberapa dimasukkan ke SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Termasuk kegiatan MBKM yang tidak bisa dikonversi ke SKS. Ini akan dimasukkan ke SKPI. Surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini semuanya by sistem, Bapak Ibu. Dosennya tinggal klik-klik saja. Tinggal klik-klik karena semua yang dimasukkan kegiatan ekstrakurikuler oleh mahasiswa itu secara online dimasukkan ke sistem, lalu disertai eviden. Kayak Bapak Ibu dosen kenaikan pangkat itu ya, Bapak Ibu ya. Ada sertifikatnya enggak, ada bukti yang lainnya enggak. Nanti dosennya akan melihat dari situ, lalu mengakui kegiatan itu dalam bentuk penilaian. Nah, selama ini seperti itu Bapak Ibu dalam implementasi Undang-Undang 1212 terkait dengan kurikulum yang dilakukan atau dilaksanakan secara kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ya, sementara seperti itu, Pak. Makasih. Ya, Baik, Pak Rifki. Apakah ada tambahan pertanyaan lagi, Pak? Oh, terima kasih Pak Sandro. ya, Oke. sama-sama Pak Rizky. Baik, berikutnya yang sudah raise hand yaitu Ibu Dr. Rizka dari Fakultas Kedokteran. Oh, Disilakan Bu Bu Dr. Rizka. Rizka. Ya, Bu. terima kasih Bu Isna. Pak Syamsul izin Ya, Bu apa namanya Rizka. sharing dan nanti mungkin di pada saat sharing itu ada pertanyaannya juga Pak Syamsul. Oh ya, Bu Terima Rizka. kasih sekali untuk apa namanya insight-nya hari ini karena beberapa kali juga apa namanya kalau untuk di bidang kedokteran ini memang cukup apa ya namanya masih gelap kalau kami bilangnya itu tentang bagaimana cara pengukuran ketercapaian CPL ini. Terima kasih untuk sharingnya hari ini Bapak dan Ya, ini saya juga sedikit sharing untuk kondisinya kami di Fakultas Kedokteran UHAMKA. Jadi kalau Bapak bilang apa CPL itu jangan banyak-banyak, nah ini kami bingung Pak karena di kami itu ada satu ya, mata kuliah yang CPL-nya bisa sampai 22 gitu, 20-an, 22, 24 gitu Pak. Jadi, wah bagaimana ini gitu. ya, Karena sebenarnya kami menyusun CPL-nya ini kemarin juga didampingi oleh Pak Triwintolo dan Bu Isna untuk apa namanya pembuatan CPL CPMK ini. Kami mengadopsi itu dari KKNI ya Pak yang ada ya, keterampilan sikap keterampilan umum. Nah, untuk di sikap dan keterampilan umum saja itu apa namanya mereka kan ada sekitar belasan ya belasan sikap belasan keterampilan umum seperti itu. Yang apa namanya bahasanya itu sangat kalau kami bilang bahasanya itu apa kurang membumi. Jadi ada contohnya berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat ya, ya, berbangsa bernegara ya, kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Nah ini kami bingung ini mata kuliah mana yang akan kita titipkan ya, CPL ini dan bagaimana bagaimana nanti menilainya apa yang harus disampaikan materinya seperti apa gitu kan. Eh, Kemudian kami juga kalau di kedokteran kan kita di kedokteran belum ada SKKNI tapi sudah ada standar kompetensi dan kita mengacunya ke situ untuk keterampilan khusus dan pengetahuan dan itu juga bahasanya kalau untuk yang di standar kompetensi dokter Indonesia SKDI yang resmi itu tahun 2012 itu juga kira-kira bahasanya juga cukup masih umum ya, masih apa namanya ya, belum begitu membumi juga. Jadi di sini ada salah satu contohnya eh, mampu mengidentifikasi berbagai indikator keberhasilan pengobatan, memonitor perkembangan penata laksanaan, memperbaiki dan mengubah terapi dengan tepat. Juga ada yang menggunakan
apa namanya prognosis penyakit melalui pemahaman prinsip-prinsip ilmu biomedik, humaniora, kedokteran klinis, kesehatan masyarakat, kedokteran pencegahan, kedokteran komunitas. Nah, jadi bahasa-bahasanya itu kami masih apa namanya masih harus disebar ke hampir semua karena kan semua semua mata kuliah kami itu untuk yang tadi mampu mengidentifikasi berbagai indikator keberhasilan pengobatan ini kan hampir masuk ke dalam semua mata kuliah seperti itu. Jadi kami bingung. Jadi kami memasukkan CPL tersebut ke hampir semua mata kuliah dan begitu juga dengan CPL-CPL lain itu bisa masuk ke hampir semua mata kuliah. Jadinya adalah satu mata kuliah mengampu berbagai jenis CPL yang bisa sampai 20 sampai 22 itu tadi, tapi mungkin tadi presentasinya sedikit-sedikit ya jadinya akhirnya. Kemudian juga, nah itu bagaimana kira-kira solusinya? Apakah apakah KKNI ini bisa di skip aja Pak gitu? Karena terakhir kami konsultasi dengan apa namanya teman dari UI itu mereka udah nggak pakai SK. Mereka tidak menggunakan KKNI gitu karena internasional memang tidak melihat ke situ tapi lebih ke apa namanya untuk akreditasi internasional mereka saya lihat apa namanya CPL CPMK itu lebih padat begitu seperti contoh yang tadi diberikan oleh Pak Arif. Nah, apakah memang bisa di skip ini KKNI tidak usah dilihat gitu kita buat sendiri atau bagaimana? Yang kedua, nah itu pertanyaan yang pertama Pak Samsul. Pertanyaan kedua, tadi Pak Samsul juga ceritakan ada kayaknya zaman sekarang udah nggak ada lagi dosen ngarang nilai gitu. Alhamdulillah juga di tempat kami tidak ada dosen ngarang nilai, cuman ketemunya adalah dosen yang apa namanya sebenarnya dosen ini mungkin terlalu ketinggian gitu. Mungkin beliau sudah S3 melanglang buana kemana-mana. Cuman dalam penyampaian ke mahasiswa ini, mahasiswa merasa kok kayak nggak nyambung ya gitu. Jadi apa yang disampaikan untuk mahasiswa S1 dengan ilmunya beliau itu kayaknya ketinggian gitu. Jadi beliau belum memberikan jembatan. Jadi sebenarnya mahasiswa kalau ditanya benar-benar nggak paham gitu. Kemarin kuliahnya apa dengan dokternya? Nggak tahu dok, nggak paham gitu. Jadi apa namanya sebagian besar apa namanya anak-anak nggak paham tapi nilai-nilainya bagus-bagus gitu. Kenapa? Karena ternyata nilainya bagus-bagus itu karena soal yang beliau keluarkan setiap tahun itu sama gitu. Jadi anak-anak itu sampai sudah hafal. Jadi bisa tanya ke kakak kelas yang keluar di mata kuliah dosen ini kemarin apa saja. Ini keluar semua. Akhirnya yang keluar besoknya itu juga dan jadinya nilai mahasiswa itu tinggi di mata kuliah tersebut bukan karena paham sebenarnya, tapi karena soalnya berulang terus setiap tahun gitu. Anak-anak udah tahu soalnya yang mau keluar apa gitu. Nah, kalau untuk yang seperti ini kira-kira ada pengalaman atau bagaimana Pak di ITS begitu. Kemudian satu lagi yang terakhir tadi tentang yang ekstrakurikuler ya. Nah, tadi apa namanya untuk ada bisa kita titipkan dari nilai dari ekskul ke RPS. Nah, ke RPS, nilai dari ekskul ke mata kuliah. Nah, yang saya tanyakan ini jadinya nanti bagaimana untuk di RPS-nya? Karena contoh yang dari Bapak Samsul tadi kan nilai mata kuliah itu 100% ya. Nah, apakah kalau ada titipan nilai dari ekskul berarti untuk nilai mata kuliah ini memang seluruh nilai yang ada di mata kuliah itu tapi nanti keseluruhan nilainya tidak sampai 100% gitu atau seperti apa dan kalau setahu saya kalau untuk di mata kuliah ya yang ditulis semua ada yang di mata kuliah itu gitu. Apakah bisa juga kita tuliskan di RPS itu bahwa salah satu kegiatan mata kuliah adalah ekskul atau bagaimana seperti itu? Mohon penjelasan lebih lanjut dari Pak Syamsul. Begitu saja, mohon maaf mungkin kepanjangan. Terima kasih. Ya, baik Bu Dr. Rizka atas pertanyaannya. Terima kasih. Yang pertama soal CPL ya. Nah, soal CPL program studi itu sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2012 tetap harus mengacu pada KKNI, tidak boleh tidak gitu ya. Nah, kalau UI tidak mengacu pada KKNI berarti bertentangan dengan Undang-Undang 1212 ya. Jadi KKNI itu masih menjadi acuan utama di dalam merumuskan standar kompetensi lulusan. Jadi tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Nah, yang ditinggalkan itu bukan KKNI, tapi SN Dikti. SN Dikti yang mana? SN Dikti yang Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Yang di dalamnya ada sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengetahuan. Nah, itu yang ditinggalkan. Karena itu sudah dicabut oleh Permen 53. Ya, jadi Ibu sekarang CPL-nya tidak perlu ada
sikap 10 butir. Yang tadi yang tidak jelas itu Ibu ya. Lalu keterampilan umum ada 9 butir, itu sudah tidak perlu lagi, sudah ditinggalkan saja itu. Dihapus saja dari dokumennya Ibu gitu ya. Karena memang permennya sudah, peraturan menterinya sudah dicabut, Bu. Digantikan dengan peraturan menteri yang nomor 53 tahun 2023. Nah, di permen yang baru itu, ya standar kompetensi lulusan CPL itu harus mengacu pada KKNI. Sama dengan isinya Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Ya. Jadi KKNI-nya jangan ditinggal, Bu. Ya, SNDikT-nya yang ditinggal. Yang membingungkan itu kan SNDikT-nya. Yang CPL-nya berbutir-butir itu jumlahnya. Ibu sendiri kan bingung kan? Ya, ya. Jadi bingungnya Ibu itu mulai tahun berapa itu ya? Bapak Ibu semuanya bingung itu. Oh, CPL-nya begitu banyak. Ya, akhirnya asosiasi asosiasi prodi ini pada mengutip CPL yang banyak itu. Ya, sementara kedokteran harus mengikuti kolegium kan, itu juga CPL-nya banyak sekali gitu ya. Karena yang diacu adalah SNDikT yang butirnya ada sikap keterampilan umum yang banyak itu. Sekarang sudah tidak, Bu. Sekarang sudah dihapuskan saja, ya. Sekarang hanya kita fokus pada KKNI yang cuman ada 4 butir kalau tidak salah, Bu. Di apa namanya di setiap deskriptor KKNI itu hanya 4 butir saja kok, Bu. Ya, tidak banyak. Yang 4 butir itu nanti silahkan diuraikan ke CPL Prodi gitu. Ya. Nah, itu Bu. Jadi KKNI-nya jangan ditinggal. Kalau SNDikT-nya silahkan ditinggal. Kalau tidak meninggalkan SNDikT yang sikap dan keterampilan umum itu, Ibu akan berada di kesulitan yang sama gitu dengan CPL yang jumlahnya banyak itu ya Bu ya. Yang tidak tahu kita bagaimana cara menjalankannya. Ya, apalagi cara mengukurnya ini gimana ini ya. Ya, tidak tahu ini ya. Nah, itu Bu. Jadi nanti Bu sambil menunggu apa namanya eh, asosiasi prodi Kologium merumuskan kembali CPL-nya karena ini asosiasi prodi ini sedang bekerja juga untuk menyederhanakan CPL ini Bu. Ya, sesuai dengan Permen 53 itu. Ya, tetapi kita bisa bekerja secara simultan ini, Bu, merumuskan sendiri CPL kita karena memang permennya mengatakan begitu, ya. Lalu yang kedua ini ada dosen yang apa namanya levelnya tinggi ini ya memang eh, banyak dosen itu yang seringkali tidak sempat mengukur kemampuan mahasiswanya seberapa gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga di dalam memberikan kuliah itu seringkali membuat istilah-istilah yang rumit begitu ya. Pakai singkatan-singkatan yang tidak jelas gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu pakai istilah-istilah tidak jelas begitu. Ya, karena tidak sempat mendowngrade gitu, Bu. Mendowngrade ke mahasiswa yang ada di level bawah gitu. Maka salah satu kesulitan dosen ya itu adalah bagaimana menyesuaikan apa yang akan diajarkan itu dengan kebutuhan belajar mahasiswa. Maka di dalam teori pembelajaran itu selalu eh, sebelum memulai perkuliahan dosen harus betul-betul tahu ini ya level mana ini mahasiswa yang akan belajar dengan dosen itu ya. Tapi pada umumnya dosen tidak sempat ini, Bu. Ya, apalagi dosennya sibuk ya. Dia apalagi dosen S3 ini kadang-kadang ngajar di S1, ngajar di S2, ngajar di S3. Nah, di minggu yang sama ya. Nah, kadang-kadang seperti saya ini Bu, saya contohkan diri saya sendiri ini. Saya ngajar di S1, S2, S3. Kadang-kadang saya tidak sempat ini Bu. Kalau untuk mahasiswa S1, saya levelnya seberapa? Jadi kadang-kadang ngomong saya ya seperti saya ngajar di S3 aja gitu. Nah, untuk menebus kesalahan itu, maka saya nilainya apa dimurahkan itu ya. Ya, jadi mahasiswa dikasih nilai yang murah ini, yang tinggi biar seneng ini. Tetapi kan sulit sekarang, Bu. Ya, misalnya saya melakukan itu, maka citra saya di depan mahasiswa dan dosen kan eh, bisa menjadi tidak baik kan. Bahkan di ini Bu, di tukang bakso sebelah ini. Jadi mahasiswa saya itu kalau di sela-sela kosongnya itu ngobrolnya di tukang bakso dan selalu cerita gini, enak kuliahnya Pak Samsul itu ya.
Kelihatannya mata kuliahnya sulit, tapi nilainya murah-murah itu. Karena setiap kali ujian soalnya sama itu. Ya. Dia cerita ke tukang bakso itu. Ya. Lalu tukang bakso itu ada temannya di situ, ada alumni datang itu. Terus tanya alumni yang datang itu, gimana Pak Samsul sekarang kalau ngajar? Oh, katanya mahasiswa itu masih cepat, masih tetap seperti dulu. Ngajarnya itu bahasanya tinggi, tapi nilainya murah-murah gitu ya. Nah, ini sangat terbuka sekarang Bapak Ibu. Ya, dan dosen tidak akan melakukan seperti ini kalau paham betul lingkungan belajarnya gitu. Lingkungan belajarnya. Ya, bahkan kadang-kadang ada yang apa namanya menyala di TikTok, ada yang menyala di Instagram, ada yang menyala di Facebook kan Bapak Ibu mahasiswa itu, walaupun dengan cara menyindir-nyindir gitu ya. Nyindir-nyindir dosennya. Tapi dosennya kalau baca Instagramnya mahasiswa, terasa ini saya ini pasti ini. Walaupun disindir-sindir. Artinya dengan kata lain, kontrol terhadap dosen sekarang ini sangat-sangat terbuka. Di samping kontrol dalam bentuk kuesioner yang formal ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau ada dosen yang melakukan hal seperti ini, barangkali ini dosen ini tidak pernah pakai sosmed ini Bapak Ibu. Ya, ini dosen yang masih apa namanya masih tertutup ini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kira ini yang ditanyakan Ibu ini kasus. Oleh karena itu sebaiknya kalau di tempat saya ini Bapak Ibu eh, dosen yang seperti ini biasanya dosen yang dimasukkan dalam tim untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi ada dosen-dosen yang dimasukkan tim ya, bagaimana cara memperbaiki proses pembelajaran itu bukan hanya dosen yang hebat Bapak Ibu, tapi dosen-dosen yang bermasalah ini dimasukkan di dalam tim itu, lalu di, apa diberikan ini loh permasalahan kita dalam pembelajaran ada saran enggak? Supaya nanti secara tidak langsung dia merasakan oh iya saya ini masalah saya juga ini gitu ya. Jadi tidak dihukum Bapak Ibu, tapi diimprovement dan dilibatkan di dalam menyelesaikan masalah. Ya, bisa jadi dosen-dosen seperti ini masih belum ketemu titiknya. Ya. Lalu soal ini Bu, soal ekstrakurikuler ini. Tentu saja Bapak Ibu, saya ceritakan sampaikan ke Pak Rifki tadi, kalau di contohnya di ITS tadi itu kalau kegiatan ekstrakurikuler itu memang tidak dimasukkan di RPS gitu ya, tapi dimasukkan pada penilaian yang kita sebut dengan SKEM, Satuan Kredit eh, SKEM, Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa. Itu ada nilainya, dikasih nilai dia. Tapi tidak dimasukkan dalam penilaian apa mata kuliah ya Bu ya. Tapi nilai itu tetap nanti menjadi syarat kelulusan mahasiswa. Ya. Jadi kalau ekstrakurikulernya tidak lulus, ya tidak bisa diwisuda mahasiswanya. Ya dia harus lulus ini. Nah, kegiatan ekstrakurikulernya ini sudah sejak awal oleh WR-nya, WR satunya sudah dipesan ini. Ini coba kamu perhatikan JPL-JPL ini. Apa kontribusinya terhadap JPL? Misalnya kemampuan leadership, kemampuan komunikasi, dan lain-lain itu dititipkan ke kegiatan ekstrakurikuler. Oleh karena itu di tempat saya, Bu, WR1 itu bidangnya adalah kurikuler dan ekstrakurikuler. Ya, kalau dulu dipisah ini. Ya, WR bidang kemahasiswaan, WR3. Sekarang digabungkan menjadi satu WR. Satu WR tugasnya adalah bidang pendidikan, ya kurikuler dan ekstrakurikuler tadi dan kurikuler, kokurikuler. Jadi satu WR. Ya, seperti itu ya, Bu, jawaban saya. Baik, Bu Rizka, sementara seperti itu dulu jawaban dari saya. Mungkin nanti kalau ada kurang-kurangnya eh, mungkin Ibu bisa bertanya kembali ya. Baik, terima kasih banyak Pak Syamsul. Jauh Oke. sudah jelas. Baik, terima kasih kepada Dr. Rizka. Berikutnya yang sudah raise hand itu ada Rita Sensei dari Prodi Bahasa Jepang, Pendidikan Bahasa Jepang. Silakan Sensei. Oh, iya. Nah ini kalau ditanya saya Baik, Rita ini saya dedek saya ini. Pasti sulit ini. Gimana kabarnya Sensei? sehat ya Pak Samsul. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Samsul, ya. Alhamdulillah Terima sehat kasih Bu Sensei. Ina. Ini Bahasa izin Indonesia saja ya bertanya ini Sensei ya, Pak. jangan bahasa Jepang ya. Ya, Pak Samsul siap. Oke, izin bertanya ini Pak Yes, Samsul. Sensei. Kalau kalau tadi saya tertariknya ke penilaian ya Pak Samsul. Iya, monggo. Ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Ketika penilaian formatif ini ada valid, transparan, dan berkeadilan, otentik, dan Iya. seterusnya ya Pak.
Nah, saya tertarik pada yang berkeadilan, izin untuk bertanya. Kalau di Oke. kurikulum Merdeka kan kita ada istilah berdiferensiasi tadi nih Pak Samsul. Bahwa Oke. pembelajaran harus berdiferensiasi. Apakah anak ini lebih ke kinestetik Oh atau ya, ya, audio atau ya, visual dan ya. lain sebagainya. Nah, Oke. itu kalau yang kurikulum Merdeka itu dimasukkan ke modul ajarnya. Bahwa nanti berupa proyek, ketika proyek itu anak yang kinestetik nanti akan diberikan ini, anak yang Oke. visual diberikan seperti ini. Oke. Nah, kalau ini kan kita tentang penilaian. Tadi Pak Samsul sudah menjelaskan kalau asesmen yang berkeadilan berarti kita harus menyiapkan beberapa instrumen agar adil. Kalau anak ini lebih yang Oke. tadi dicontohkan, ketika menulis itu sangat buruk, tetapi ketika lisan dia lebih lebih pintar sekali. Oke. Nah, yang berbagai macam yang disiapkan oleh dosen terkait dengan instrumen penilaian, apakah ini dibunyikan di RPS-nya, Pak Samsul? Oh Oke. ya, Kan ya. kalau yang ya dibunyikan kah kalau nanti untuk instrumen ini dilakukan di mana? Itu di RPS-nya seperti apa? Ya, Demikian, matur suwun. saya dredeg ini. Nanti kalau saya jawab lulus enggak ini ya. Ganti ini ujian S3-nya ini semua Sinse ini. Baik, eh, begini Sincere, dari contoh saya tadi, contoh yang sistemnya ITS tadi, setiap CPMK tadi itu kan dipilih. Ini diuji pakai asesmen kognitif atau dengan project atau dengan apa, itu ada pilihannya. Nah, pada saat nanti CPMK itu dipilih, bentuk asesmennya adalah asesmen kognitif, Bu. Ya, itu tadi ada pilihan asesmen kognitif itu. Berarti paling tidak kita menyediakan dua instrumen, yaitu instrumen yang pertama kita mengukur dengan ujian tulis, ya pakai itu tadi, pakai traditional assessment. Lalu kita punya cadangan ini. Cadangannya adalah kita siapkan apa soal-soal dalam bentuk ujian lisan, gitu ya. Nah, pelaksanaannya seperti apa? Pelaksanaannya ya sudah diberikan ujian secara tertulis saja dulu. Ya, tadi kan ujiannya dengan cognitive assessment. Nah, begitu nanti dari ujian kemampuan kognitif itu tadi atau tugas kognitif itu tadi nilainya dia jatuh dengan ujian tulis, ya nilainya ada beberapa mahasiswa jatuh dengan ujian tulis, maka kita lakukan remedial. Nah, remedialnya pada saat remedial itulah ibu bisa mencoba dengan ujian lisan. Coba, nah ini kemarin kan ujiannya, pertanyaannya seperti ini. Jawabanmu ini jelek sekali ini. Kalau Bapak baca ini jawabannya jelek. Coba sekarang kamu jelaskan ini secara lisan, ya terhadap pertanyaan yang sama. Misalnya begitu. Ya, waktu remedial itu ya Bu ya. Nah, bisa jadi, bisa jadi instrumen ujian tulis ini tidak cocok sama anak ini. Padahal yang mau kita ukur sebenarnya kemampuan kognitifnya kan, Bu. Nah, sementara kemampuan kognitif itu tidak hanya ujian tulis, tetapi juga dengan lisan kan, dengan lisan atau dengan yang lain ya. Jadi saya pikir seperti itu supaya bisa lebih apa namanya lebih efisien begitu, Bu, dan berkeadilan untuk mahasiswa. Ya kita mengukur apa yang semestinya diukur dengan menggunakan instrumen yang cocok gitu ya, sesuai. Tapi kalau dosennya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rizky tadi, ya memang agak sulit ini, soalnya sama terus gitu ya. Tahu-tahu nilainya bagus semua gitu ya, memang agak sulit ini. Ya, jadi ini Bu perlu apa namanya ada kebijakan dari universitas ya, di mana setiap mata kuliah dengan dibebani berbagai macam CPL itu eh, dosen diberikan kesempatan untuk memberikan remedial ya dalam rangka perbaikan pencapaian kompetensinya. Nah, pada saat remedial itulah kita coba dengan instrumen-instrumen yang lain, Bu. Ya, instrumen pengukuran yang lain. Ya, sesuai dengan tujuan pengukuran tadi. Ya. Nah, kira-kira seperti itu, Sinse, Rita, apa yang bisa saya sampaikan. Moga-moga menjawab ini. Oke, Nilainya berarti di berapa ini saya ini? RPS-nya berarti di RPS-nya itu tidak usah kita tuliskan gitu, Pak. Ya, tidak perlu, Bu. Jadi cukup aja nanti Oh, iya. sub CPMK ini dinilai dengan tadi apa namanya asesmen kognitif tadi.
atau Oh, dinilai gitu. dengan Baik. menggunakan project. Tapi begitu kita menggunakan asesmen itu, kalau Ibu mau menuliskan dengan ujian tulis dalam bentuk IC, ya boleh-boleh saja, ditulis saja nanti Oh, cognitive assessment dalam bentuk IC. Nah, setelah diujikan sesuai RPS, sesuai perencanaan RPS itu, ternyata ujian tulis isinya itu jelek, Ibu lalu memberikan remedialnya dengan lisan, tidak menjadi masalah kan? Ibu kan tetap bisa mengukur kemampuan kognitifnya atau dengan ujian lisan tadi. Ngaten nggih, Bu. Jadi yang dituliskan di RPS eh, cukup yang ini saja, Bu, yang nanti akan digunakan di dalam asesmen itu. Ya. baik. Terima kasih Pak Oke, Samsul. sami-sami Sincerita. Moga-moga sehat selalu semuanya. Baik, terima kasih Sensei. Berikutnya Pak Samsul, ini ada pertanyaan di kolom chat Pak Oh Samsul ya, dari Ibu Rini Prastiwi, beliau Kaprodi dari oh ya, S1 ya, Farmasi. oh Ada ya, 3 pertanyaan Pak Samsul, izin untuk saya bacakan. Yang pertama, tadi disampaikan bahwa visi misi diterjemahkan dalam capaian mahasiswa tiap ya, tahunnya ya, dan CPL menyesuaikan. Apakah salah bila CPL ada di semua enggak, tahun? Apakah harus pada tahun yang sama saja? Yang ya, kedua, bagaimana penghitungan CPL dengan metode Excel tadi? Apakah sekarang sudah tidak bisa diterima jika memang belum ada program untuk menghitung secara langsung, mungkin by system tadi maksudnya ya Pak nah, Samsul. Kemudian yang ketiga, untuk setiap mata kuliah dengan pengampu dosen yang berbeda, apakah dilihatnya per kelas untuk CPL atau paralel secara umum? ya, Demikian Bu. Pak Samsul. Ya, baik, Bu. Yang pertama, terima kasih ya Bu Rini atas pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaannya adalah soal bagaimana apa CPL yang tadi contoh saya kan CPL tadi per tahun ya, tahun pertama kemampuannya apa, tahun kedua kemampuannya apa dan seterusnya. Ya, saya sampaikan tadi pada umumnya kurikulum yang ada di Indonesia hari ini sampai yang kemarin-kemarin itu setiap butir CPL itu bisa tersebar di beberapa mata kuliah ya dan di beberapa semester ya Bapak Ibu. Nah, jadi CPL 2 itu bisa di semester 2, di semester 4, di semester 6, dan di banyak lagi tempat gitu ya. Dan memang seperti itu kurikulum kita. Karena kita memang sejak lama itu basisnya sebenarnya bukan CPL gitu ya. Tapi basisnya adalah materi gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau kita tadi saya sampaikan, kebetulan saya kemarin itu dengan teman-teman di Dikti Belmawa itu melakukan kunjungan ke beberapa perguruan tinggi di Belanda, di Jepang dan di apa namanya di dekat-dekat di Singapura. Mereka itu kurikulumnya sederhana saja, Bu. Jadi tahun pertama dia bisa apa, nanti tahun pertama semester 1, semester 2 bisa apa ya. CPL itu kemampuan itu yang diukur sama dia gitu. Misalnya tahun pertama 2 semester, semester 1 ada CPL 1, CPL 2, CPL 3 itu yang dicapai. Ya sudah itu dinilai sama dia. Misalnya semester pertama itu dia bisa basic science, diajari basic science-nya. Semester 2 juga basic science, maka nanti dinilai kemampuan dasar-dasar keilmuan untuk prodinya Ibu. Lalu tahun kedua dia diajari bagaimana membaca gambar, ya. Ya, tahun kedua itu ya belajarnya semua mata kuliah itu mengarah bagaimana caranya membaca gambar gitu, Bu. Ya, begitu lulus tahun keduanya, ya sudah dia mampu membaca gambar gitu. Ya. Lalu tahun ketiga dia diajar bagaimana cara membuat gambar gitu ya. Gambar rumah misalnya. Ini kalau jurusannya arsitektur gitu ya. Jadi dalam tahun ketiga itu 2 semester dia mengikuti mata kuliah yang terkait bagaimana mendesain membuat gambar rumah. Ya, ujungnya dia bisa membuat gambar rumah. Nah, lalu CPL-nya diukur di situ. Ya. Nah, itu seperti itu eh, OB yang diterjemahkan oleh perguruan tinggi yang sudah lama basisnya memang OB. Kalau kita ini kan tidak. Kita ini basisnya adalah content based education, lalu diminta ke outcome based education sehingga nyampur-nyampur ini. Jadi sudah terlanjur ini mata kuliahnya berada di banyak semester, lalu CPL-nya terdistribusi di banyak semester.
Boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Tidak ada larangan ini Bapak Ibu. Ini bukan soal larangan ini dilarang, ini tidak dilarang, tidak. Tapi eh, CPL yang seperti ini menyulitkan kalau kita diminta untuk melakukan penilaian, ya Bapak Ibu. Karena kita menilai CPL 2 itu nanti kita nilai di semester 2, kita nilai lagi di semester berikutnya dan di semester berikutnya tersebar di beberapa mata kuliah. Ya, nah, sehingga nanti kalau penilaian CPL Prodi itu harus dilaporkan, ya maka Prodi akan melaporkan CPL itu tidak tuntas dalam satu semester itu, gitu ya. Jadi tahun ini misalnya, tahun ini mau melaporkan ini CPL 4-nya kok masih rendah. Oh iya, ini CPL rendahnya laporannya masih rendah karena CPL 4-nya ini baru berjalan di 2 mata kuliah. Nanti masih akan berjalan di 3 mata kuliah yang akan datang. Nah, gitu kan. Ya baru nilainya full gitu. Ya, karena masih berjalan gitu. Nah, itu kesulitan penilaian CPL dengan CPL yang terdistribusi di beberapa mata kuliah. Oleh karena itu, Bu, kalau di teknik, fakultas teknik ini, Bu, di samping prodi itu harus membuat struktur kurikulum, ya, berdasarkan CPL tadi, prodi itu harus membuat roadmap perjalanan CPL ini. CPL ini dinilai di semester berapa saja. Ya, itu kalau fakultas-fakultas teknik ini, Bapak Ibu. Kalau ikut akreditasi IABI ataupun ABET yang internasional, dia harus bisa membuat roadmap perjalanan setiap CPL ini ditempuh di semester berapa saja dan dinilai di semester berapa saja. Nah, itu rumitnya, Bapak Ibu ya. Nah, ini pengalaman. Jadi kalau misalnya ini Bapak Ibu bisa mendesain mata kuliah di dalam kurikulum itu per blok seperti itu, nanti penilaian CPL-nya lebih sederhana. Ya, lebih sederhana. Ya, itu. Lalu berikutnya adalah bagaimana menghitung CPL dengan metode Excel tadi. Apakah eh, sekarang sudah tidak bisa? Ya, ya bisa saja dipakai, Bu. Ya memang sistemnya belum punya kok. Ya pakai Excel aja gitu ya. Ditunjukkan Excelnya. Nanti kalau ikut akreditasi internasional, ditunjukkan kita sudah melakukan penilaian CPL. Ini sistemnya pakai Excel. Menolak enggak dia? Enggak menolak, Bu. Jadi awal-awalnya dulu, waktu kita mengikuti akreditasi internasional itu, 5 tahun yang lalu pakai Excel dan kita tunjukkan ini Excelnya. Mereka bisa nolak. Oh, enggak nolak kok. Bisa nerima. Ya, bisa menerima. Ya, tapi kalau sekarang pakai Excel itu, saya kira, Bapak Ibu, apa, eh, ya, maksud saya gini, sekarang itu tidak sulit untuk membuat sistem penilaian CPL eh, dengan aplikasi, ya, karena sudah banyak yang bisa apa namanya membantu ya Bapak Ibu. Asalkan Bapak Ibu punya duit gitu aja, ya. Dan harganya juga murah-murah. Bahkan ada yang gratisan itu Bapak Ibu. Ada satu perusahaan dalam bidang platform perguruan tinggi yang memberikan sistem untuk dipakai secara gratis Bapak Ibu. Tapi tidak full fitur ya. Jadi kalau mau full fitur baru apa namanya diberikan kalau kita berlangganan ke mereka. Seperti Spotify itu ya Bapak Ibu. Kalau dengarkan lagu-lagu yang gratisan kan banyak iklannya. Tapi kalau mau tidak banyak iklannya ya harus bayar gitu ya. Itu banyak perusahaan yang membantu perguruan tinggi untuk membuat platform penilaian CPL kayak gini nih di antaranya Bapak Ibu. Yang bisa kita pakai gratisan ya. Ya banyak. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Bahkan banyak juga perguruan tinggi yang mengkloning punyanya perguruan tinggi yang lain. Ya, ya dulu waktu saya dimintai untuk memberikan workshop sejenis ini di UI, Bapak Ibu, saya diundang oleh UI, oleh LP3 UI, saya tunjukkan sistem yang sama seperti tadi. UI meminta menyarankan ke kami di ITS untuk men-sharing platform itu tadi ya secara nasional. Jadi dia eh, apa eh, menyarankan supaya ini bisa di-cloning begitu. Ya saya bilang ya silakan saja nanti bisa kerjasama antar rektor gitu ya. Silakan di-cloning. Toh punyanya ITS ini penilaian CPL ini sudah di-cloning oleh banyak perguruan tinggi. Ya sistemnya ya. Bahkan sekarang sudah banyak perguruan tinggi yang sistem penilaian CPL-nya lebih bagus dari punyanya ITS gitu ya. Walaupun dulu awalnya kita saling sharing-sharing gitu ya. Jadi sudah tidak sulit kok Bapak Ibu sekarang untuk membuat sistem penilaian CPL. Tapi yang sulit memang mengajak dosen supaya mau dalam penilaian itu pada CPL-nya. Itu yang sulit Bapak Ibu. Ya, itu yang sulit itu bukan sistemnya yang sulit. Untuk mata kuliah dengan pengampu dosen yang berbeda, apakah dilihat
per kelas untuk CPL-nya. Ya, kelasnya berbeda, dosennya berbeda, RPS-nya sama kan, CPL-nya sama ya Bu ya. Ya, jadi kalau di prodi saya, Bapak Ibu, kalau kelasnya paralel, dosennya berbeda, begitu. Oleh kaprodinya diminta untuk menggunakan RPS yang sama. Ya, tidak boleh berbeda. Bahkan ujiannya pun, ya misalnya ada 4 kelas paralel, yang mata kuliahnya sama, tapi kelasnya berbeda, A, B, C, D, begitu. Diminta soalnya ya sama-sama. Jadi nanti 4 kelas itu menyumbangkan soal satu-satu gitu ya, Bapak Ibu, sesuai dengan CPL yang diukur gitu. Jadi tidak boleh beda. Nah, itu ada di prodi, dikunci di program studi. Ya, jadi itu intinya, Bu. Eh, Demikian, Bu Rini, apa yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Baik, Baik, terima terima kasih kasih. Bapak. Oke. Mudah-mudahan menjawab Bu Rini ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan, disilahkan. Kita sharing di sini begitu ya, Iya, terkait Bu. apa yang sudah dilakukan di Prodi. Kemudian kita lihat apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Silahkan Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu bertanya, Pak Samsul, saya izin bertanya boleh ya Pak Samsul Oke, ya? silakan Bu. Bu Ya, Isnaini, kebetulan alhamdulillah. ya saya di bagian divisi pengembangan kurikulumnya di Waduh. LP3 Pak Samsul. Ya, Di jadi LP3 ya, Bu? memang iya betul Pak Samsul. Jadi nanti memang kami akan membuat panduan begitu ya, panduan atau pedoman dalam pengukuran CPL Prodi dan insya Allah juga nanti Ya. UHAMKA akan membangun sistem. Kalau nanti misalnya dari ITS bisa dikloning ya Alhamdulillah gitu Pak Samsul ya. Jadi gini Pak Samsul, terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan, eh, tadi pada saat Bapak menampilkan terkait capaian ya Pak ya, sasaran dan capaian itu kan dalam bentuk IP ya Pak ya. Misalnya tadi Ya, 3,4 dari skala 4 gitu ya, sasarannya juga demikian. Nah itu dalam menetapkan capaian tadi, apakah boleh dalam bentuk lain Pak, misalnya dalam bentuk skor, nilai, misalnya 80, 75 begitu Pak, dalam menentukan sasaran dan capaian. Atau memang saklek harus dalam berbentuk IP, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi terkait nilai-nilai yang Bapak sampaikan 80, 70 itu kan dikali dengan persentase dari sub ya, ya, CPMK ya, ya Pak ya. ya, Nah ya, itu nilai 80, 70 itu apakah nilai per mahasiswa atau per individu atau nilai rata-rata dari kelas itu Pak Samsul ya, gitu. Kemudian yang ketiga di Permendikbud nomor 53 itu kan sekarang skripsi sudah tidak lagi menjadi satu-satunya eh, penentu kelulusan ya Pak Samsul ya, 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 Bu. skripsi, disertasi, tesis. Nah itu kalau misalnya kita ingin menggunakan berbasis proyek, kira-kira proyek tugas akhir apa yang dapat diklaim sebagai apa namanya ya, syarat kelulusan tadi Pak Samsul. Oke. Dan terakhir, eh, tadi seperti Pak Samsul sampaikan, sebetulnya yang rumit itu kan bukan sistemnya, tetapi mengajak dosen-dosen untuk Ya, mau beralih gitu ya Pak ya, Samsul ya. Sebagai informasi, kalau di UHAMKA itu ada 4 komponen penilaian. Ada keaktifan, tugas, UTS, dan UAS. Nah, ya, itu mungkin Pak Samsul bisa berbagi tips and trick bagaimana cara mengajak dosen-dosen agar mau beralih begitu ya Pak Samsul. Karena tadi kita lihat rumit sekali gitu perjalanannya sehingga angka-angka tadi bisa muncul gitu. Mungkin dalam waktu 1 tahun apa yang sudah ITS lakukan sehingga semua dosen dapat ikut serta ke dalam konsep penilaian yang baru ini. Demikian Pak Samsul, mohon maaf ya, kalau Bu. terlalu banyak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Baik, Bu Isma ini, terima kasih atas pertanyaannya dan mohon nanti saya diingatkan kalau ada yang pertanyaan yang tidak tercover ya, Bu ya. Yang pertama adalah tentang sasaran yang dimasukkan ke dalam sistem. Kebetulan kebijakan dari ITS itu di dalam self assessment report itu adalah dalam bentuk IPK. Karena nanti terakhir itu di transkrip itu kan IPK kumulatif ya, Bu. Jadi rektor itu akan menetapkan di semester ini IPK kumulatifnya sasarannya berapa. Itu SAR 1, Hmm. self Mm-mm. assessment report level pertama.
lalu diturunkan ke fakultas, Bu. Jadi dekan-dekan itu juga setiap awal semester memasukkan nilai sasarannya ini, IPK kumulatif untuk fakultas A, B, C, D berapa, masing-masing dekan memasukkan. Ya, lalu di level bawahnya itu SER 3, Bu, itu adalah level program studi. Halo Pak, ini saya nge-freeze atau I- Pak Samsul ya? Ya, Oh, iya ya. Pas Sempat Samsul nge-freeze tadi Pak, ya. mohon maaf. Tadi sempat terputus Pak Samsul, mohon maaf. Oh ya, Iya, ya oke, Bu. Sekarang sudah bisa nerima, Bu. iya Pak, sudah jelas Ya, kembali. jadi Bu, tadi saya sampaikan bahwasanya eh, sasaran itu tadi dimasukkan di dalam bentuk IPK itu karena terkait dengan kebijakan universitas atau institut ya Bu ya, kebijakan rektor. Rektornya menyampaikan bahwasanya sasarannya itu dalam bentuk IPK. Karena apa? Karena transkripnya juga IPK. Yang terbaca oleh masyarakat juga IPK kan. IPK skala 1 sampai 4 itu kan yang terbaca. Nah, itu maka ditetapkan dalam bentuk IPK. Demikian juga di mata kuliah ini Bu, di mata kuliah juga sasaran. Halo Pak Samsul, cek cek. Iya, sepertinya terkendala Bu Is. Ditunggu sebentar. Halo, Iya Pak, bagaimana Bu? Suara saya masih kedengaran Bu? iya tadi terputus sampai kata sasaran Pak. Oh ya, sekarang sudah terdengar Bu. Iya, terdengar kembali Pak. Ya, baik, saya ulangi lagi Bu ya. Saya ulangi, mohon maaf. Moga-moga tidak terputus ini. Padahal ini saya sudah pakai LAN ini Bu, bukan pakai WiFi ini. Saya pakai kabel ini Bu. Moga-moga tidak terputus ini. Ya, jadi begini Bu, mengapa pakai IPK? Karena memang kebijakan ada kebijakannya dulu dari rektor itu yang dimasukkan sasarannya itu adalah IPK-nya. Ya, mengapa? Karena memang IPK itu nanti yang terbaca oleh masyarakat. Halo? Halo Pak. Iya Pak, mohon maaf tadi terputus kembali Pak. Oh iya ya, kok terputus terus ya Bu ya? Ini sebentar ini Bu. Iya Pak. Oh iya iya iya. Halo, sudah nyambung Iya Bu? Pak, sudah Pak. Tadi sampai karena IPK yang terbaca oleh masyarakat Pak Samsul. Putus lagi ya. Nilai apa 0 sampai 100 itu kan sudah ada Bu. Mm-mm. Jadi kalau kalau dosen nanti memasukkan nilai mahasiswa itu dalam bentuk 80, 90 itu sudah otomatis akan terkonversi menjadi IPK kan? Ya, karena di dalam sistemnya sudah ada konversinya. Ya, jadi dosen menilai pada saat asesmen itu rata-rata dengan penilaian 0 sampai 100. Ya, nilainya di sampai 100 tapi dalam bentuk IPK-nya. Ya, seperti itu. Ya, itu yang pertama. Jadi ada kebijakan dulu, Bu, mengapa eh, harus dalam bentuk IPK, ya, memasukkan nilai dalam bentuk sasaran tadi. Lalu yang kedua tentang skripsi ya, Bu ya. Halo? Iya Pak, proyek tugas akhir. Ya, tentang skripsi. Nah, eh, saya mau tanya ini, Bu. Skripsi yang dikerjakan oleh mahasiswa selama ini itu menyasar CPL yang mana di Prodi? Ya, jadi kalau untuk skripsi itu eh, di beberapa prodi di universitas kami, Pak, itu sudah mulai dalam dua bentuk, Pak Samsul. Ya, Ada dalam penulisan skripsi dan ada dalam bentuk publikasi yang nanti diklaim itu sebagai proyek tugas akhir. Nah, kemudian untuk CPL yang disasar itu kalau tidak salah terkait penulisan karya ilmiah itu yang di KU ya Pak Samsul ya, KU
ke-9 kalau Hmm. untuk jenjang sarjana, kemudian Ya. kalau yang untuk aspek pengetahuan itu terkait dengan penelitian dan publikasi tugas akhir begitu Pak Samsul. Ya, kan sekarang sudah tidak ada lagi kan Metodologi. itu. CPL yang Iya, Ibu sebutkan iya, tadi kan sudah tidak. iya betul. Itu ya. Jadi gini Ibu, caranya. Caranya Ibu tetapkan saja. Suaranya masih putus-putus ya, Pak Samsul ya. Iya Bu. Sayang ini. Putus ini Bu. Bentar Bu. Hmm. Halo? Halo Ibu. Ini Pak, bisa Ya, Pak. sudah terdengar Pak Samsul. Oke. Eh, jadi begini Bu. Eh, apa namanya? Kita tetapkan dulu CPL. eh, halo? Iya, Iya Pak. takut Pak. Oke. Jadi ditetapkan dulu Bu CPL untuk kelulusan skripsi S1 tadi. CPL-nya itu apa? Ibu tetapkan dulu Mm-mm, ya. Tetapkan dulu CPL-nya seperti layaknya mata kuliah yang lain kan. Sebenarnya mm-mm, skripsi itu kan seperti mata kuliah juga, seperti mata kuliah yang mm-mm, lain kan. Mata kuliah dalam bentuk skripsi, mata kuliah dalam bentuk magang, mata kuliah dalam bentuk yang lain kan. Itu mata kuliah juga. mm-mm. Lalu CPL-nya apa? Siswanya memilih project ya Bu. Halo? Iya, ya Pak. Ya, misalnya mahasiswanya memilih project, apakah project yang dikerjakan oleh mahasiswa itu bisa mencapai CPL yang sama? Lalu kalau nanti mahasiswanya membuat prototipe, ya memilih membuat prototipe, apakah membuat prototipe itu bisa mencapai CPL yang sama? Kalau jawabannya iya, 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 maka Ibu bisa memberikan pilihan pada mahasiswa, silakan ambil project, silakan ambil prototipe. Ya, CPL-nya sama kok, bisa mencapai CPL yang sama. Toh CPL-nya sekarang kan tidak ada butir yang mengatakan mampu mahasiswa harus membuat skripsi kan gitu. Ya, sekarang kan sudah tidak ada Bapak Ibu, tidak ada seperti itu. Sehingga Bapak Ibu hilangkan saja CPL yang mengandung mahasiswa mampu menuliskan pemikirannya dalam bentuk skripsi, dalam bentuk tesis, itu Bapak Ibu hilangkan saja, ya, supaya nanti ada pilihan-pilihan apa kelulusan mahasiswa sesuai dengan Permen 53 tadi. Toh oleh SNDikti kan apa CPL keterampilan umum dan sikap yang di Permen nomor 3 itu sudah dihapus gitu ya. Sudah tidak perlu dipakai lagi. Gitu ya, Bu. Jadi eh, apakah nanti mahasiswa tetap memilih skripsi ataukah prototipe ataukah dalam bentuk apa namanya project atau yang lainnya itu sangat bergantung apakah kegiatan belajar itu bisa mencapai CPL yang sama dengan skripsi gitu ya. Itu saja. Misalnya nanti mahasiswa mengambil apa karya ilmiah mahasiswa, ya, dia melakukan survei, menggali data dan seterusnya. Ternyata kegiatan PKM mahasiswa itu, ya, eh, kalau dilihat kompetensi sesuai dengan CPL skripsi, ya mengapa tidak? Itu bisa menggantikan ya CPL skripsi tadi. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh perguruan tinggi kan Bapak Ibu. Seperti UB, PKM itu bisa menggantikan skripsi ya. Seperti UNS dan beberapa perguruan tinggi swasta yang lainnya. Ya juga eh, mengambilnya Oke, adalah ada lagi ya pertanyaan berikutnya Bu. Atau sudah cukup dua iya. ini ya? Ada lagi Pak Samsul izin eh, terkait tadi. Halo Pak, halo Ya Bu. Pak Samsul. Ya Bu, saya dengar. Oh iya, baik.
eh, apa namanya, kemarin kalau tidak salah pernah disampaikan oleh Kepala Biro Akademik itu bahwa terkait pelaporan ke PDDikti ya Pak Samsul. Ya, Jadi kalau skripsi atau publikasi artikel itu kan ada bentuk laporan yang akan disampaikan bahwa itu sebagai bukti bahwa mahasiswa menulis tugas akhirnya dalam bentuk skripsi atau publikasi. Nah, kalau dalam proyek Pak Samsul, misalnya tadi dalam membuat prototipe, apakah nantinya mahasiswa juga harus membuat sebuah semacam laporan begitu Pak Samsul? Atau yang MBKM tadi Pak Samsul? ya, ya. Halo Pak. Nampaknya Pak Samsul keluar nih, Patri, Ya, Bu hilang Pak Anestia. Samsul. Iya, Ya, Bapak Ibu mohon Ya, menunggu kita tunggu sebentar ya, Pak. sebentar. iya. Mungkin di Surabaya sedang hujan atau apa. Iya, betul. Mm. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Samsul bergabung kembali, diharapkan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir yang tadi sudah di-share oleh panitia. Terima kasih. Sinyalnya lelah itu Bu Is. Saya Iya, coba ya, Bu Ika. Ini sambil aplikasi. menunggu Pak Samsul ya, karena kan ada Bu Warek satu juga ini. Ini Pak Samsul udah hadir. Udah. Oh, sudah ya. Tapi nge-freeze masih. Pak Ibu, halo, Masih Iya, Pak suaranya Samsul. masih putus tapi Prof. masih ada pekerjaan teknis ini di tempat saya ini, Bu. Atau saya ganti ke ini aja ya, ke tethering aja ya, Bu. Saya tethering Ya, aja ini pakai HP. baik, Pak. Mm-mm. Ya, baik, Bu. Bagaimana, Bu, kalau yang ini? Apakah sudah bisa mendengar? Iya, Pak. Halo? Lebih jelas dan lebih lancar. Oh, ya, baik. Ini ya, baik, Bu. Tadi sampai mana, Bu? Eh, Terkait laporan ke PDDikti, Pak Samsul, oh, ya, jika ya tadi. Ya, tugas akhirnya dalam bentuk proyek, laporannya ya. bagaimana nanti? Ya, jadi memang ini, Bu. eh Sempat disampaikan oleh banyak perguruan tinggi soal PDDikti ini terkait dengan Permen 53. Jadi banyak perguruan tinggi yang mempertanyakan dengan Permen 53 ini apakah PDDikti siap gitu ya. Nah, Pak Dirjen maupun Sekdirjen atau yang lain pejabat yang ada di Dikti sana selalu mengatakan bahwasanya PDDikti ini akan disesuaikan dengan Permen 53. Kita masih punya waktu tahun 2024, tahun 2025 karena masa transisinya adalah 2 tahun kan Bapak Ibu. Tetapi nanti tahun 2025 itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwasanya semuanya harus komplain dengan Permen 53 ini. Ya, termasuk tadi CPL, kurikulum, lalu instrumen-instrumen lembaga akreditasi ini tahun 2024 ini masih sedang dibangun ini Bapak Ibu. Nanti dipakainya tahun 2025 karena masa transisinya adalah 2 tahun begitu ya. Lalu pertanyaannya adalah apakah nanti kalau
kegiatannya itu di dalam bentuk prototipe, ya, tidak skripsi, ya, bagaimana memasukkan ke PD Diktinya, ya. Setahu saya kalau memasukkan ke PD Dikti itu dalam pelaporan PD Dikti itu biasanya adalah nilai mata kuliah. Nilai mata kuliahnya seperti apa, gitu ya. Itu pemasukannya seperti itu. Ya, lalu kalau itu nanti terkait dengan mata kuliah yang menjalankan project base, ya, itu kan ada mata kuliah yang menjalankan project base dan case based learning itu dilaporkan ke PD Dikti, ke feedernya PD Dikti, disertai dengan eviden. Nah, biasanya eviden yang diminta yang lalu-lalu itu adalah RPS-nya. Ya, tetapi sekarang Bapak Ibu yang akan tahun yang ini tahun 2024 semester yang akan datang itu nanti RPS ditambahkan dengan bukti-bukti pelaksanaan proyeknya. Ya, di antara bukti itu yang paling utama adalah hasil penilaian proyeknya seperti apa di dalam sistem itu. Itu yang nanti disetorkan. Ya. Nah, kira-kira begitu informasi sementara dari saya. Ya, nanti pastinya seperti apa kita tunggu saja. PD Dikti akhirnya merilis seperti apa. Ya, saya sendiri tidak tahu, Bu, apa namanya, akhirnya PD Dikti itu eh, di dalam respon Permen 53 seperti apa. Yang saya tahu baru apa namanya penjelasan-penjelasan apa yang akan dilakukan ke depan terhadap PD Dikti dengan Permen 53. Ya, gitu, Bu. Ya, terakhir Pak Samsul, Ya. eh, bagaimana memotivasi begitu Pak Samsul terkait perubahan arah sistem penilaian di perguruan Oh, tinggi. iya, iya, iya. Ya, mungkin Ya, Pak Bu. Samsul punya praktek baik selama 1 tahun itu, Ya. apakah Jadi gitu Pak Samsul? sharing aja dulu ini, Bu, ya. Sharing eh, pada saat ITS itu mengimplementasi, ya Bapak Ibu, menerapkan penilaian JPL dengan sistem, itu pada saat itu sudah 40% prodi-prodi itu terakreditasi internasional dan tersertifikasi internasional. Ya, jadi pada saat awal-awal itu prodi yang mengikuti akreditasi internasional itu masih pakai Excel, ya, masih diberlakukan penilaian JPL itu terhadap prodi yang mau ikut akreditasi internasional. Pimpinan belum berani mengeterapkan ini untuk seluruh prodi. Ya, karena pada saat itu yang diminta sistem penilaian terhadap JPL itu hanya akreditasi internasional. Akreditasi nasional belum. Ya, akreditasi internasional yang BAN itu, Bapak Ibu, sebelum LAM kan, yang BAN sebelumnya, ya, sebelum LAM, tidak ada satupun yang meminta bagaimana sistem penilaian terhadap JPL. Tidak ada satupun. Ya. Nah, baru pada saat ikut sertifikasi AUN QA ataupun ikut akreditasi internasional lainnya, itu baru diminta sistemnya. Nah, pada saat itu rektor belum berani memutuskan penilaian sistem CPL ini diberlakukan untuk seluruh prodi. Karena khawatir nanti prodinya akan protes ini. Karena ini sesuatu yang berat dan paradigmanya, pergeseran paradigmanya cukup cukup apa namanya cukup berat juga gitu ya. Nah, sampai 40% prodi-prodi di ITS itu sudah mengikuti akreditasi internasional. Itu terjadi 3 tahun yang lalu, Bapak Ibu. WR1 didesak oleh kantor penjaminan mutu, oleh direktorat akademik. Ini kalau kita tidak punya sistem, kita akan seterusnya akan ditanya seperti ini oleh asesor ini. Sudah tiba saatnya kita punya sistem penilaian terhadap JPL yang berlaku untuk seluruh prodi. Nah, pada saat itulah dibuatkan sistem, lalu sistem itu diimplementasi dengan kebijakan rektor, ya Bapak Ibu ya, dengan kebijakan rektor. Nah, pada saat itu diimplementasi, dikasih masa transisi 2 semester, Bapak Ibu, masa transisi. Jadi dosen eh, diberikan workshop, BIMTEK dan lain-lain, bagaimana mengentry nilai, menilai dan mengentry nilai berdasarkan CPMK-nya tadi, ya Bapak Ibu ya, ya dikasih workshop-workshop ini. Tapi ada beberapa dosen yang masih belum respon, masih nilainya itu nilai UTS, nilai UAS dientrikan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu juga difasilitasi oleh ITS. Tadi saya sampaikan kan ada 2 mode tadi. Bisa memasukkan berdasarkan CPMK 1, CPMK 2, tapi barnya bisa digeser memasukkan berdasarkan komponennya.
Ya, misalnya kuisnya berapa persen nilainya berapa, kuis duanya berapa persen nilainya berapa, UTS nilainya berapa gitu ya. Ya, jadi masih disisakan ini di dalam sistem ini untuk dosen-dosen yang apa namanya, yang masih mengalami kesulitan beradaptasi ini, sambil diberikan sosialisasi dan training-training BIMTEK-BIMTEK gitu Bapak Ibu ya. Ya, nah sampai nanti seluruhnya sudah memasukkan penilaian itu berdasarkan CPMK dan 2 semester yang terakhir ini sudah hampir 100% dosen memasukkan nilainya berdasarkan CPMK. Jadi ini perlu waktu ini Bapak Ibu. Dan masa transisi ini difasilitasi oleh sistem ya Bapak Ibu yang tadi masih bisa dosen memasukkan berdasarkan UTS UAS-nya ya, tapi itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan berdasarkan CPMK-nya sambil mengedukasi dosen ya. Ya, sehingga dosen merasa oh iya ya ternyata ya sama saja kan menilai berdasarkan CPMK dan menilai berdasarkan UTS UAS. Pekerjaannya itu sama. Ya, karena ITS itu punya kebijakan begini, Bu. ITS itu tidak menetapkan UTS sekian persen, UAS sekian persen, tidak menetapkan begitu. Jadi sejak tahun 2009, penilaian itu diserahkan pada dosen. Ya, kebijakannya adalah setiap dosen minimal menilai mata kuliahnya itu 4 macam, maksimum 8 macam. Ya, 8 macam penilaian. Lah, 4 macam penilaian itu kalau dulu tahun 2009 itu, Bu, itu UTS 1, UAS 1, tugas 1, kuis 1. Jadi ada 4 ini. Lalu dibobot totalnya 100%. Termasuk bobotnya ini diserahkan ke dosen ini, dilepas ini. Ya, dilepas ini sama dosen ini. Nah, maksimum 8 macam, Bu. 8 macam maksimum. Ada dosen yang memang kepingin penilaiannya rigid ini, Bapak Ibu. Tidak hanya tugas 1 saja, ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Kuisnya juga gitu, tidak hanya kuis 1, kuis 2, kuis 3 gitu ya, Bapak Ibu. Banyak ini. Nah, itu disediakan maksimum 8. 8 macam. Ya. Lalu pada saat penilaian CPL juga begitu, Bu. Dosen minimal menilai CPMK-nya itu 4 CPMK saja. Tidak usah banyak-banyak. CPMK 1 sampai CPMK 4. Ya. Dan maksimum 8 CPMK. Jadi dosen tidak perlu setiap minggu itu punya CPMK ini. Ya. Nah, terus dosennya ada yang mengatakan begini, Pak, dulu waktu ikut pelatihan pekerti AA itu setiap minggu ada sub CPMK. Minggu pertama sub CPMK 1, minggu kedua sub CPMK 2, sehingga dia punya sub CPMK jumlahnya 14 gitu ya. Zaman dulu ini karena dulu itu apa sub CPMK itu setiap minggu itu ada tapi sebenarnya tidak pernah diukur gitu ya. Nah, oleh ITS disarankan ya sudah kalau sudah terlanjur seperti itu RPS-nya coba di klaster ya CPMK yang jumlahnya 14 itu ya bisa menjadi 4 ataupun 8 saja supaya entry-nya lebih mudah gitu ya. Misalnya mahasiswa mampu menjelaskan cara membuat meja 1 sub CPMK, sub CPMK 2 mahasiswa mampu menjelaskan cara membuat kursi CPMK kedua. Sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan cara membuat almari. Ya sudah dijadikan 1 CPMK saja. Mahasiswa mampu menjelaskan membuat meja, kursi, dan lemari. Ya sudah 3 sub CPMK jadi 1 kan. Wong toh sama-sama kemampuan menjelaskan gitu. Nanti ditempuh dalam waktu 3 minggu kan gitu. Entry nilainya biar lebih mudah gitu. Nah, diberikan pelatihan-pelatihan seperti itu, Bu. Eh, Lalu eh, eh, dalam beberapa hal yang medannya berat, Bapak Ibu, di beberapa prodi yang medannya berat itu, yang dosennya itu belum apa-apa sudah melawan itu Bapak Ibu, ya itu dulu zaman saya yang kuliah itu enggak pakai gini-ginian itu, ya buktinya saya sudah jadi profesor, nah, kan banyak yang gitu-gitu itu Bu, ya. Oh, oh. Itu teman saya ya kuliah zaman dulu ya gitu-gitu aja ya banyak yang jadi direktur, jadi jenderal gitu ya. Tapi tidak pernah cerita yang stres berapa orang yang kayak gitu itu. Tidak pernah diceritakan yang stres-stres itu. Nah, yang belum apa-apa sudah melawan itu Bapak Ibu oleh prodinya diinsentif Bapak Ibu, didorong dengan insentif-insentif. Misalnya diberikan workshop, diajak keluar kota gitu ya, diajak ke luar kota. Kalau di Surabaya ini diajak ke Malang, ke Batu gitu ya, diajak workshop ya. Atau insentif dalam bentuk hibah gitu ya, Bu. Ya. Nah, dicarikan cara lah Bapak Ibu. Artinya gini Bapak Ibu, kita pakai rumusnya Prof. Rinal Kasali.
untuk melakukan perubahan paradigma ini, yang pertama adalah satu, dosen ini diberikan pandangan-pandangan sehingga paradigmanya itu bisa bergeser dengan baik, ya. Bahwasanya penilaian terhadap CPL ini loh manfaatnya gitu ya. Lalu yang kedua adalah diberikan sosialisasi, pelatihan, BIMTEK, workshop. Lalu yang ketiga adalah diberikan insentif. Ini apa namanya, strategi yang pernah dituliskan oleh Prof. Linal Kasali dalam bukunya Code, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca bukunya beliaunya, judulnya Kode itu ya, Code itu ada strategi bagaimana cara menggeser paradigma dalam sebuah organisasi itu ya. Di antaranya 3 itu rumusnya. Nah, itu kita pakai di ITS Bapak Ibu. Jadi kita berikan visi yang baik, ya, lalu kita berikan BIMTEK, sosialisasi, lalu yang ketiga diberikan insentif. Dan itu juga yang dilakukan oleh Belmawa kan Bapak Ibu dalam menjalankan MBKM kan gitu. Ya, ada sosialisasi, ada BIMTEK, ya, lalu ada hibah-hibah yang diberikan. Ya, itu juga kan yang dilakukan. Nah, alhamdulillah sekarang Bapak Ibu setelah berjalan selama 3 tahun sistem ini, di sistem penilaian CPL itu diberlakukan. Sekarang semua dosen sudah melakukan penilaian berdasarkan CPMK-nya, CPL-nya, dan dosen sudah merasa biasa ya dengan itu. Nah, itu Bu Ismaini sharingnya. Eh, karena sharing-sharing seperti ini eh, itu bisa kita tarik pelajaran, ya. Di UHAMKA tidak perlu 3 tahun gitu ya Pak Ibu. Karena yang pendahulu-pendahulu itu kan memang belum ada contohnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah ada contohnya ya tidak perlu lama-lama gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin 1 semester aja sudah cukup bisa mengajak semua dosen menilai berdasarkan CPL, CPMK-nya. Kira-kira begitu Bu. Baik, terima kasih Pak Samsul. Kemudian tadi Bu Ika Yatri, apa ada yang mau disampaikan dari Bu Wadek 1 FKIP? Ya, Silahkan Bu Ika. Iya, baik, terima kasih Bu ya, Isnaini. Eh, Pak Samsul, iya salam Bu, hormat, salam iya tazim. Bu. Kita bisa bertemu lagi dalam forum. Oke, ya Bu. Yang pertama, terima kasih untuk pencerahannya hari ini secara apa ya, ini saya kebetulan satu ruangan sama Senserita, jadi dari tadi mendengarkan Pak Samsul bercerita, kita udah mikirin PR kita apa gitu ya. Setelah ini saya akan menghadap Bu Wakil Rektor 1 sama Pak Ketua LP3. Eh, tapi tadi yang terakhir itu kalau harus dikasih insentifnya itu nanti urusannya kemana itu Pak Tri. Itu nanti biar Pak Tri yang mikirin ya. Eh, Saya hanya ini Pak Samsul tadi sebenarnya Pak Rizky sudah mengulas, tapi Pak Rizky tadi bertanya tentang yang ekstrakurikuler ya. Kalau di tadi Pak Samsul mengatakan ke SEM SEM apa Pak Samsul? Yang sistem evaluasi Ekstrakurikuler, scam Pak Bu. Scam, sistem eh, sat, eh, ekstrakurikuler mahasiswa, satuan ekstrakurikuler mahasiswa Bu. Scam. berarti dia ada satu apa ya satu kartu hasil studi lagi yang berkaitan dengan kokurikulernya itu. Ya, ya, ya. Apa Ekstrakurikuler Bu. betul, kalau di UHAMKA kan memang masih satu ya seperti tadi yang Bu Isna ini Ya, sampaikan kita hanya bukan hanya tapi dirangkum menjadi keaktifan tugas UTS dan UAS gitu. ya, Sebenarnya proses pembelajaran yang kita lakukan itu sudah menilai berdasarkan sub CPMK di mata kuliah masing-masing karena kan memang di RPS itu kan pertemuan 1, 2 dan seterusnya itu sudah ada penilaian bobot penilaiannya itu berapa persen gitu ya. Tapi memang belum sedetail apa yang tadi Pak Samsul ya, ya, jelaskan. Maka ini nanti insya Allah di bawah bimbingan Bu Wakil Rektor 1 sama LP3, terutama ya Bu. FKIP ya, ini nanti akan mengembangkan dengan kebaruan yang ada sehingga memang nanti di akreditasi itu nanti juga yang ditanya ini ya Pak Samsul ya. Kan yang Iya, ditanya itu
lulusannya bisa apa, bukan lagi ditanya lulusannya udah belajar mata kuliah apa saja Iya, gitu ya ya. betul, Bu. Sama satu lagi Pak Samsul, saya tadi tertarik juga dengan yang stakeholder yang advisor board tadi. Eh, Kalau itu berarti kita menentukan sesuai dengan bidang keilmuan di prodi masing-masing ya. Iya, iya, Bu. Iya, betul, Bu. Kalau Ya. boleh info Pak Samsul, ada batasan minimalnya kah? Atau misalnya harus dari, kalau di FKIP misalnya bahasa Jepang gitu ya, harus dari satu perusahaan, satu guru, satu alumni, satu mahasiswa misalnya Ya, gitu. ya, Itu ada ketentuannya nggak Pak Samsul? ya. Baik, Bu. Saya sudah sampai sini, Bu. Iya, Ya, baik, Bu. Jadi, makasih. advisory board itu eh, kita adakan itu karena memang desaan dari setiap kali eh, kita mengikuti akreditasi internasional selalu ditanya ini, punya enggak advisory board ya atau OB komite, dia sering mengatakan OB komite, komite yang menilai pelaksanaan outcome based education gitu ya. Nah, waktu itu kita tidak punya. Yang kita punya itu adalah Dewan Penasehat Jurusan. Nah, Dewan Penasehat Jurusan itu bekerja sejak dulu itu yang misalnya terkait dengan Dies Natalis. Kalau ada Dies Natalis setiap tahun Dewan Penasehat Jurusan itu menasehati jurusan apa pelaksanaan Dies Natalis itu, ada seminar kah, ada pertemuan kah. Nah, Dewan Penasehat Jurusan itu dulu isinya alumni. Ya, Bu ya. Lalu karena ada permintaan itu tadi, maka Dewan Penasihat Jurusan itu kita tingkatkan fungsinya. Nah, dengan menggunakan SK Rektor. SK Rektor mewajibkan bahwasanya setiap prodi harus memiliki perangkat advisory board. Ya. Nah, di SK Rektor itu ditentukan siapa anggotanya. Ditentukan oleh SK Rektor itu, Bu. Anggotanya yang pertama itu adalah alumni. Yang kedua adalah pengguna lulusan. Ya, yang ketiga adalah mitra kerjasama. Ya, mitra kerjasama. Silakan dipilih mitra kerjasamanya siapa. Lalu yang keempat adalah tokoh masyarakat. Lalu yang kelima mahasiswa. Ya, Bu ya. Nah, yang kita miliki kan alumni, Bu. Alumni sudah punya ini dari Dewan Penasehat jurusan itu. Lalu pengguna lulusan yang belum punya ini, pengguna lulusan yang bukan alumni gitu ya. Nah, ini kita cari. Lalu mitra perguruan tinggi ini. Nah, kita pakai jaringan kita ini. Jadi ada beberapa teman dosen itu ada yang sekolah ke Jerman, ya di Oldenburg, dia punya teman-temannya diminta, mau enggak kamu menjadi anggota Dewan Penasihat Jurusan, dirayu, mau. Ada yang sekolah ke Jepang, Bu, Kumamoto, itu diminta juga kesediaannya untuk menjadi anggota, mau. Lalu yang ke Taiwan, NTUST, diminta mau. Lalu kita punya ini anggota advisory board dari mitra perguruan tinggi itu. Nah, lalu berikutnya lagi mahasiswa, ya karena tadi SK rektornya menetapkan ada komponen dari mahasiswa. Nah, advisory board ini satu untuk memenuhi apa temuan dari akreditasi internasional tadi, ya bahwasanya harus punya ini. Yang kedua, Bapak Ibu, Dewan Advisory Board ini, anggota Dewan Advisory Board ini memberikan masukan-masukan setiap tahun terhadap pencapaian CPL tadi, standar kompetensi tadi, seperti apa masukannya. Nah, lalu didokumentasikan, Bu. Ada formatnya ini, tapi saya tidak pegang ini formatnya. Ya, ada formatnya, di situ ada headernya, ada informasinya apa, informasi kegiatannya apa, lalu di situ ada masukan-masukannya apa, lalu apa namanya perangkat program studi yang eh, menindaklanjuti siapa saja, apakah ini kaprodi, apakah ini laboratorium atau ke apa, itu ada nanti ada formatnya lengkap begitu. Ya, nah format itu nanti yang kita tunjukkan sebagai eviden bahwasanya advisory board-nya itu memang ada dan bekerja untuk apa namanya memonitor pelaksanaan outcome based education. Ya, seperti itu, Bu. Itu Bu Ika eh, cerita bagaimana awal mula kita harus membentuk perangkat advisory board, ya, advisory board itu lalu bagaimana tugasnya. Dan saya pribadi, Bu, saya pribadi eh,
dimintai banyak perguruan tinggi untuk menjadi advisory board. Mas Samsul ini bisa tidak menjadi anggota ini ya advisory board. Loh, ibu prodinya kan kebidanan, kenapa kok saya gitu ya? Wah, saya anggap Pak Samsul sebagai tokoh masyarakat gitu yang ngerti kurikulum gitu ya. Prodinya itu loh kebidanan saya dimintai menjadi advisory board Bu di situ. Ya karena yang meminta ibu-ibu ya saya manut-manut saja gitu ya, ikut-ikut saja. Soalnya kalau ikut ibu-ibu itu pasti terjamin. Nah itu Bu. Untuk jaga-jaga mereka mengikuti akreditasi internasional ya Bu. Ya seperti itu. Kira-kira begitu ya Bu Ika. Ada lagi Bu yang Iya, belum terjawab sudah ya Bu ya? ya bagaimana Bu Ika? Apakah sudah terjawab? Ya, cukup Bu ya, terima kasih. Iya Bu. Iya, Alhamdulillah. baik Pak Samsul. Ini ada satu lagi Pak Samsul yang Iya ingin Bu. bertanya. Ya, dari Ibu Fitzaira Nursal dari Wadek 1 Fakultas Farmasi dan Sains. Silahkan Bu Fit. Baik, terima kasih Bu Iya Isnaini. Bu. Pak Samsul, maaf nih Pak, sedikit tadi terlupakan Oh iya Bu. pertanyaannya Ya terkait gimana? penilaian. Ya, terkait penilaian Pak Samsul. Iya Bu Fit. Nah, tadi kan Bapak mencontohkan soalnya itu esai ya Pak ya. Terus kemudian Ya. kalau mahasiswa tidak bisa, tadi bisa dilanjutkan dengan instrumennya lisan. Nah, begini Pak Samsul, saya mohon trik dari Bapak, karena kalau kita di farmasi ini kan rata-rata di UKOM itu kan memang porsi soal itu kebanyakan MCQ ya Pak ya. Nah, bagaimana triknya kita memasukkan poin-poin CPL itu dalam soal-soal yang berbentuk MCQ itu Pak Samsul, karena memang di farmasi ini baik di farmasi sendiri maupun di profesi apoteker itu kita soal UKOM itu masih mendominasi, itu bentuknya adalah MCQ Pak. Jadi mohon triknya dari Pak Samsul kalau tipe soal akhir itu seperti itu, bagaimana kita bisa memasukkan Oke. poin-poin untuk penilaian CPL dan CPMK. Terima kasih Iya. Pak Samsul. Iya Bu. Ya. Baik Bu, jadi soal bentuknya apa saja, apakah IC ataukah multiple choice ataukah yang lain, itu pada dasarnya kan mengukur kemampuan ya Bu ya, kemampuannya apa. Cuman memang bentuk soalnya aja beda-beda ini. Ada yang IC, ada yang multiple choice, ada yang bentuk wawancara dan lain sebagainya itu ya. Yang paling penting indikatornya Bu. Jadi membuat butir soal itu berdasarkan indikator yang mana yang mau diukur gitu ya. Nah, itu tadi indikatornya. Misalnya apa, Bu ya? Misalnya Ibu punya CPMK bunyinya seperti apa ya? Mahasiswa mampu apa, Bu? Membuat resep. Nah, ada enggak itu, Bu? Mahasiswa mampu memahami mampu merancang atau mendesain formula sirup misalnya begitu Pak. Kok sulit gitu ya, Bu ya? Sulit ya. Kalau gitu misalnya mahasiswa memahami proses pelepasan zat aktif gitu, pelepasan Iya. obat ini sampai ke mata misalnya gitu. Ya, kalau mantu memahami enggak usah pakai soal, Bu. Itu kebatinan itu, Bu. Jadi Ya, nanti deskripsi kalau begitu membuat Pak. CPL, Bapak Hmm. Ibu jangan menggunakan kata atributnya ya, Bu. Tapi menggunakan kata kerja operasionalnya. Jadi kalau mampu memahami, itu kata kerja operasionalnya adalah mampu menjelaskan, mampu menunjukkan. Nah, itu kata kerja Ya, operasional yang bisa diukur gitu ya. Jadi misalnya mahasiswa mampu menjelaskan cara membuat resep gitu ya, resep ya. obat misalnya gitu. Lalu indikatornya apa ini? Mahasiswa mampu menjelaskan cara membuat resep obat itu. Nah, ditentukan indikatornya. Ya, indikator dari kalau dia bisa dikatakan mampu menjelaskan apa saja. Nah, dari indikator itu baru membuat soal. Nah, dari membuat soal itu membuat pilihan jawaban karena yang multiple choice kan gitu, Bu. Ya, bisa saja satu indikator itu nanti menjadi beberapa butir soal kan gitu. Ya, kalau menurut mohon maaf ya Bu ya, saya mau melibatkan standar ISO ini Bu ya. Kalau menurut standar ISO di dalam pengukuran, walaupun ini pengukuran secara ini ya Bu ya, secara fisik ya Bu ya, itu satu titik ukur itu setidaknya harus 5 kali pengukuran menurut standar ISO. Ya, berarti kalau satu titik ukur itu satu
CPMK, ya satu CPMK ini titik ukurnya, ya satu CPMK ini titik ukurnya, berarti kita harus punya 5 indikator paling tidak, ya punya 5 indikator. Kalau mau mengikuti standar ISO ini, Bu. Nah, setiap indikator ini bisa satu soal, bisa beberapa soal kan, ya. Taruhlah satu titik ukur, satu CPMK menggunakan standar ISO 5 indikator. Nah, setiap indikator satu soal. Ibu sudah punya 5 soal kan? Ya, kalau mau mengikuti standar ISO. Jadi satu titik ukur ini tidak cukup hanya mengukur apa namanya, tidak cukup hanya diukur satu kali saja, tetapi menurut standar ISO itu perlu 5 kali. Lah, sangat menguntungkan kalau ngukurnya pakai multiple choice ini. Pakai multiple choice ini karena kalau multiple choice itu kan pilihan pilihan ganda bisa membuat beberapa butir soal kan, ya. Ya kan sifatnya close kan kalau multiple choice. Kalau IC ini sifatnya terbuka gitu ya, terbuka. Nah, saya kira begitu Bu ya. Jadi eh, caranya kalau memang soal untuk mengukurnya itu menggunakan multiple choice, maka Ibu setiap sub CPMK itu Ibu definisikan atau Ibu rumuskan indikatornya apa. Dari indikator itu baru Ibu membuat butir soalnya, ya. Nah, kalau mau ikut standar ISO, ya satu CPMK, satu titik ukur di CPMK itu atau sub CPMK itu setidaknya ada 5 indikator, ada 5 kali pengukuran, mengukur satu titik ukur itu. Ya, kalau mau mengikuti standar ISO. Artinya satu CPMK itu paling enggak Ibu harus punya 5 butir soal. Ya, kira-kira begitu. Ya, Bu. Ya, baik, Apakah itu terima kasih. menjawab, Bu? Cukup Pak, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Fit. Dan itu adalah merupakan pertanyaan terakhir dalam kesempatan kita hari ini ya, Pak Samsul. Ya, Mudah-mudahan alhamdulillah. bisa bersua kembali, berdiskusi kembali, mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain. Baik, Bapak Ibu, dari kegiatan ini beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama adalah program studi perlu merumuskan kembali ataupun mereformulasi capaian pembelajaran lulusan yang didasarkan pada visi keilmuan. Dan dalam penyusunan CPL tadi perlu fokus pada KKNI dan boleh meniadakan SNDQ seperti itu. Kemudian untuk penilaian CPL itu terdapat 2 aspek, ada penilaian internal dan penilaian eksternal. Berikutnya eh, terkait dengan eh, RPS itu tidak ada perubahan secara signifikan begitu ya terkait format di RPS. Mungkin ada tambahan satu aspek yaitu korelasi antara CPL terhadap sub CPMK atau terhadap CPMK tadi supaya kita tahu berapa persen bobot yang dibebankan pada setiap sub CPMK tadi. Ya. Dan terakhir tadi disampaikan bahwa kita boleh meng-cut off begitu ya CPMK tadi sama dengan sub CPMK untuk memudahkan dalam pengukuran CPL tadi. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Insinyur Samsul Arifin MT yang telah berkenan hadir dalam kegiatan FGD hari ini dan memberikan pencerahan kepada kami semua. Mudah-mudahan ini dapat kami tindak lanjuti dengan segera begitu ya. Amin, amin. Sekali Ya Rabbal lagi Alamin. ya, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam ke warahmatullahi MC. wabarakatuh. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Isnaini Handayani, MPD. Memasuki acara selanjutnya adalah penguatan dan penutup oleh Wakil Rektor 1 UHAMKA kepada Ibu Anisia Kumala Masyahadi, LC MPC Psikolog, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung acara. Pak Samsul, saya dari jam
8.30 sekitar itu saya menikmati sekali kata per kata, kalimat per kalimat dari yang disampaikan oleh Pak Samsul. Ini isinya daging semua, Pak. Bahkan saya tuh ini Alhamdulillah. daging semua. Kita harus cepat mengunyah ini supaya bisa ya. Jadi yang pertama sangat substansinya sangat tadi saya katakan daging semua. Ditambah lagi cara penyampaiannya saya perhatikan ini dari 8:30 sampai 11:30 ini senyumnya tidak pernah lepas. Jadi ini yang juga sangat mengasyikkan saya kira ya forum ini Pak Samsul. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sangat-sangat berterima kasih atas pencerahannya. Sangat mudah dipahami, sangat sistematis begitu ya cara menyampaikannya. Dan saya kira kita tidak rugi nih Pak Tri menunggu Pak Samsul dari bulan November ya. Saya katakan, Pak Tri cepetan segera. Ya Bu, Pak luar Samsul biasa belum sibuknya bisa. beliau, Bu Ya, Anis Pak ya. Samsul sedang di Belanda, Pak Samsul sedang di China dan sebagainya. Jadi kita tunggu pokoknya sampai akhirnya pada hari ini bisa terselenggara. Dan saya kira saya dan Ibu Bapak semua yang ada di sini, Kaprodi dan Wakil Dekan, ini sangat puas Pak Samsul dengan penjelasan Bapak. Meskipun masih ada beberapa pertanyaan nanti mungkin dieksplorasi lagi di lain kesempatan. Karena ini tidak satu-satunya pertemuan saya kira Pak Samsul ya. Jadi bisa saja nanti ada beberapa lanjutan dalam BIMTEK dan seterusnya jika diperlukan seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih. Dan saya kira banyak sekali insight yang kita dapatkan, terutama dari level pimpinan universitas juga nanti ada beberapa hal yang perlu dijadikan kebijakan gitu ya Pak ya. Misalnya tadi juga ada advisory board, ada scam itu yang belum terangkul juga di kami, meskipun sudah ada SKPI Pak, tapi itu tidak menjadi tidak menjadi sebuah dalam skema yang terintegrasi begitu. Nah, ini juga nanti menjadi hal-hal yang PR. Tadi ada 4 step ya Pak, 4 tahap ya untuk mencapai ke situ. Sebenarnya pendampingan untuk CPL ini sudah dilakukan oleh LP3, meskipun memang belum semua prodi merasakan ya pendampingan di LP3 karena memang bertahap begitu Pak. Nah, saya kira dari langkah pertama, kemudian pemetaan CPL ke CPMK, pengembangan RPS itu sudah dilakukan oleh LP3. Dan yang terakhir ini mungkin yang belum juga diketahui oleh banyak Ibu Bapak Kaprodi juga di internal UHAMKA Pak Samsul, bahwa sebenarnya UHAMKA ini juga sedang mengembangkan sistem tadi yang seperti disampaikan Bapak itu, sistem untuk penilaian CPL dan CPMK. Kebetulan ini ada Pak Rifki dari FTII dan ada Wakil Dekan ya, dan ada beberapa Kaprodi dari FTII. FTII ini sekarang sedang persiapan untuk akreditasi internasional, IABI. Jadi tadi karena itu kemudian kita dipaksa dan tadi kan Pak ya ada paksaan untuk membuat sistem itu, dan itu sangat baik sekali untuk pengembangan kami ya Pak di UHAMKA. Kemudian kita membuat atau mengembangkan sistem tadi. Nah kebetulan memang ini sedang beberapa kali pertemuan sedang proses. Target kami sebenarnya awal semester depan itu sudah ada semacam sosialisasi untuk prodi-prodi lain dan juga meminta masukan dari ibu bapak Kaprodi. Saya kira ini sedang tahap menuju finalisasi untuk sistem itu Pak. Mudah-mudahan segera bisa diimplementasikan karena memang ini kebutuhan ya Pak Samsul ya. Kebutuhan dan tadi kata Pak Samsul membuatnya mudah gitu. Memang ya tidak lama membuat sistem ternyata. Ini terima kasih untuk FTI yang sudah ikut bekerja sama dengan BPTI mengembangkan sistem itu. Nah, tapi kemudian langkah berikutnya tadi Pak ya, supaya teman-teman dosen semuanya tidak fix mindset gitu ya, harus growth mindset itu kan itu yang tantangannya juga luar biasa, dan ITS butuh waktu untuk transisi itu kira-kira berapa tadi 1 tahun 2 semester ya. Mudah-mudahan praktek baik ini bisa kami cloning tidak sampai sepanjang itu gitu ya, karena tadi sudah ada tips-tipsnya bagaimana supaya itu bisa ada percepatan transformasi ke arah sana. Jadi saya tadi yakin sekali ketika Pak Samsul menyampaikan materi, Bapak Ibu Kaprodi dan Wakil Dekan ini di samping menyerap semuanya juga sambil membayangkan Pak setelah ini PR-nya apa, mau ngapain gitu kan ya. Tadi Bu Ika sempat menyampaikan, oh saya sambil ini nih ada apa-apa yang harus saya lakukan. Saya yakin sekali teman-teman Ibu Bapak Kaprodi ini juga
bekerja maksimal otaknya untuk bisa ini bagaimana terimplementasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi Pak Samsul, saya kira beberapa hal tadi ada PR-PR tentang kebijakan di tingkat universitas dan itu menjadi PR kami, dan juga nanti ada beberapa hal yang secara teknis diimplementasikan di tingkat prodi begitu ya Pak ya. Saya kira sekarang sudah masuklah. Jadi kita seraplah semua yang tadi disampaikan oleh Pak Samsul, dan saking pentingnya saya nanti mohon ke LP3 recordingnya di-share semua ke Kaprodi dan Wakil Dekan karena bisa diputar ulang gitu ya. Jadi ini pentingnya kalau ada recording, jadi bisa diputar ulang apa tadi yang ketinggalan itu bisa kita manfaatkan si recording ini gitu Pak Samsul. Nah, jadi dengan demikian kita tinggal sekarang menuju pada implementasi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Samsul, kita petakan lagi apa yang sudah, apa yang belum begitu ya. Saya kira step-stepnya sebenarnya sudah, tapi perlu juga kita balik lagi evaluasi lagi, benar nggak nih CPR-nya seperti itu, mengukur CPMK dan seterusnya, itu nanti perlu kita duduk bersama semua prodi. Bahkan tadi mungkin kalau bisa sih mulai dari scientific vision-nya seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor di awal begitu ya, karena memang beberapa prodi evaluasinya scientific vision-nya belum terlalu kelihatan. Yang kelihatan masih di visi organisasi seperti itu. Nah, masih menginduk pada fakultas gitu Pak Samsul. Jadi ketika prodi membuat visi, ini masih rancu antara visi prodi atau visi fakultas nih, gitu ya, visi organisasi atau visi keilmuan, itu yang kemudian di beberapa prodi masih perlu ada pendampingan dan pembinaan. Saya kira itu Pak Samsul, sekali lagi atas nama UHAMKA kami ucapkan banyak terima kasih. Insight-insight hari ini tidak terhitung harganya ini kalau bagi saya ya, karena tadi daging semua isinya. Kalau ditimbang tuh dagingnya udah berapa kilo, dari setengah 9 sampai setengah 12 lebih bahkan. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih untuk tim LP3 yang sudah menyelenggarakan acara ini, Pak Tri dan teman-teman semuanya. Kita setelah ini bergerak bersama, kemudian mengimplementasikan apa-apa yang sudah kita rencanakan. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua, menjadi kemajuan UHAMKA dan juga untuk dunia pendidikan secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Anisya Kumala Masyahdi, LC MPC Psikolog, atas pengetahuan yang telah diberikan. Hadirin sekalian, acara demi acara telah kita lalui. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih Pak Ibu Samsul. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bapak-Ibu semua. Alhamdulillah. Ya, monggo. Terima kasih Bapak Ibu. Hati-hati Bu Ika. Ya, bentar. Iya, ya. Saya pamit juga ya Pak Tri, Pak Riki dan semuanya, Bu Uzul. Assalamualaikum. Salam. Bu Izul, sehat selalu Bu Izul. Pak Tri, makasih Pak Tri. Ya, lanjut Bu, lanjut Mantap. ya. Ya.